Jadi bukan cuman sekedar, kadang dulu kalau nggak ke gereja nggak enak rasanya. Aduh rasanya kok ada yang aneh, ada yang ganjel lah. Tapi justru ketika kita nggak lakukan itu di pandemi, kita jadi tahu arti hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan itu, kita belajar dari situ. Nah, yang kita pikirkan, kita gumulkan sama-sama itu tidak hanya terkait kurikulum dalam hal ibadah aja. Ya, wadah-wadah untuk menumbuhkan. Apa Salah aja, satunya, nah ini salah satunya ada yang namanya breakout. Itu jalan ya, Ce? Beneran jalan ya? Bukan Cece cuman promosi aja kan? Ya, Bukan cuma brosur ya ini ya? Oh iya, Enggak dong. dong. Ada. Oke. Intermezzo dikit tadi ya. Breakout, terus apa lagi? Breakout, apalagi C? Masa cuma breakout? Kalau cuma breakout berarti cuma satu dong. Banyak lah. Oh banyak, apalagi C? Jadi nggak cuma breakout, tapi juga kita tidak hanya memperlengkapi secara hati ya, tetapi juga misalnya secara skill. Kita juga Oke. ada nih namanya pelatihan-pelatihan gitu ya, musik itu kita juga adain. Itu sebagai sarana mempersiapkan ibadah. Itu kita adakan tidak hanya sebulan sekali, tetapi di dalam satu rangkaian, di dalam 1 bulan itu. Betul. Persiapan-persiapan, pelatihan-pelatihan, kemudian kita juga bahkan menggarap materi-materi ibadah ya dalam bentuk konten-konten digital nih. Oh iya. Nah itu Betul, juga itu Itu yang tadi yang mau tak sampaikan. Video-video rangkaiannya yang suka panjang. muncul di Iya. warta itu ya, Ce ya? Tuh, Oh, iya. iya. Itu sebenarnya wadah juga untuk Ministry, untuk ya, pelayanan. untuk pelayanan. Teman-teman proud juga untuk menumbuhkan juga kerinduan untuk melayani berdasarkan dari ya Tuhan udah kasih talent, udah kasih passion di sana. Nah, ada banyak banget. Mas. Iya, iya, lumayan banyak lah. Lebih dari satu tadi. Tak kira cuma breakout doang. Ngomongnya Aduh, banyak, tapi kalau- langsung nyebutin breakout gitu paling kenceng. Ternyata banyak ya, lumayan banyak. Nah, aku Iya. tadi mau ngomong soal digital ministry apa tuh kok? Enggak, maksudku gini, yang namanya pelayanan itu somehow ternyata itu dinamis. Wih. Ya, jadi yang namanya pelayanan itu bergerak seiring waktu juga loh teman-teman. Jadi pelayanan itu ternyata juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin yang ada di mindsetnya kita, yang namanya pelayanan itu kita harus datang ke gereja, duduk bareng, berdoa bareng, ya. Nah kalau sekarang pelayanan itu bisa kita mulai dengan apa? Ya dengan membuat konten-konten. Upload story bisa Upload pelayanan? story itu bisa pelayanan. Itu salah satu bentuk ministry kita. Yes. Dan percaya atau tidak itu bisa memberkati loh. Percaya Maksudnya dong. dan harapan kita adalah dengan yang kita buat seperti itu akan bisa menjangkau lebih banyak Betul. orang. Kalau kita berbicara idealisme tentang angka, ya apa yang kita lakukan lewat digital content itu, ya harapan kita adalah bisa mendapatkan angka yang lebih banyak. Oke. Dibandingkan kita berpatokan ministry harus ada di satu tempat dengan orang-orang itu aja. Yes. Itu sih. Jadi titik beratnya digital ministry itu sebenarnya di situ. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah, kontennya ini pun kan juga ada, kalau sebelum ibadah itu kan biasanya kayak ngasih teaser-teaser gitu ya. Terus kalau sesudah ibadah biasanya ngasih kayak preview sebelum ibadah. Mungkin itu juga yang bikin jadi agak berat ya, kalau kita mau langsung gas Betul. ibadah. Satu minggu sekali. Nah, siapa yang akan menyiapkan konten-konten itu? Ya pilihannya gitu ya? adalah mungkin kalau misalnya kita terpaksa untuk bukan menurunkan ya, maksudnya membuat ibadah kita seminggu sekali ya mungkin hal itu yang akan kita korbankan. Benar Betul. kan? Ya kan? Sedangkan kita berpikiran bahwa dengan adanya video yang kita buat itu, dengan adanya konten yang kita buat itu bisa lebih menjangkau banyak orang Ya, lagi. aku jadi inget ini sih Ko, karena sebenarnya Proud ini adalah PROUD, asik ya. Aku promosi lagi nih, kalau misalnya teman-teman belum Bukan pernah. CINTA ya? CINTA, gini ya kok CINTA ya. Nah, Proud ini kan PROUD, sering dijelasin nama CGB gitu ya. Mungkin teman-teman harusnya udah hafal ya. Karena kan CGB tiap minggu udah jelasin Proud, Praise gitu ya. Nah, kita punya value, landasan pelayanan itu tidak hanya soal praise aja, ibadah aja gitu ya. Tapi juga ada R, yaitu regeneration, ada juga O, outreach gitu ya, outreach keluar, outreach ke dalam gitu. Terus U, unite gitu, menyatukan hati kita gitu ya melalui KTB gitu. Kelas-kelas kecil tadi itu ya? Betul, gitu. Dan ada juga D yang tidak dilupakan untuk menjawab
tantangan zaman sekarang gitu ya. Ya. Digital ministry gitu, di mana kita juga bikin konten-konten receh kayak kemarin yang terakhir nanyain idolanya siapa, ada Kobe Bryant, terus ada Kim Wan, kalau idolanya Dian Kim Wan gitu ya, gitu. Jadi mungkin itu juga yang mungkin kita lupa untuk menyampaikan keluar kok, gitu. Bahwa pelayanan kita ini sekarang ya proud. Lebih banyak sebenarnya. Ya, Ya. proud itu ya PROUD, nggak Iya. cuma praise aja. Kok kita cuman sekarang mendahulukan ibadah aja, akhirnya nggak jadi proud, jadinya Ya. pe gitu ya, jadinya gitu ya, nggak jadi proud gitu. Nah, kalau aku sebenarnya udah cukup jelas ya tentang apa sih yang kita alami dan apa sih yang mendasari sikap kita gitu ya, apa yang jadi motivasi kita gitu. Nah untuk terakhir mungkin Koko Cece boleh share gitu. Harapan apa dari Koko Cece ke teman-teman di luar Proud yang punya kepedulian tinggi soal Proud gitu, harapannya apa? Terus juga mungkin bisa diceritain juga harapan ke Proud sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ada 2 yang boleh diceritain gitu, boleh gantian, boleh saling melengkapi, boleh terserah. Yang pertama harapan dari luar seperti apa. Yang kedua harapan di dalam akan seperti apa gitu. Dan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dalam menjalankan itu gitu ya. Silakan, boleh dipikirkan dulu. Karena ini benar-benar final statement ya. Boleh sambil dipikirkan sambil aku nyerocos dulu gitu. Ya, final statement dari aku. Nah, udah langsung ya? Udah ya? Oke, boleh. Udah. Start dari Ko Ronald. Gini berarti. teman-teman, yang pasti saya adalah contoh nyata, saya bertumbuh dan berkembang dari kecil di tempat ini, dan saya banyak dibentuk oleh komunitas pemuda dan remaja di tempat ini. Di luar mungkin banyak menawarkan saya secara pribadi, dengan segala hingar-bingar ibadah itu tadi, tapi saya lebih memilih untuk tetap bertahan di sini. Karena apa? Karena saya merasakan pertumbuhan saya di sini. Dan sekarang ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk juga share ini ke teman-teman bahwa ayo sama-sama kita bertumbuh. Saya bisa bertumbuh di sini, saya bisa dibentuk di sini, jadi versi yang terbaik menurut saya dan menurut juga mungkin orang yang ada di sekitar saya di tempat ini. Jadi ini adalah tanggung jawab saya besar untuk ngajakin teman-teman juga, yuk ayo sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Dan sekarang mungkin kalau saya melihat ini dari sudut pandang kemajelisan, teman-teman percayalah bahwa kami punya prioritas yang sangat-sangat besar dan target pelayanan kami untuk tahun-tahun mendatang adalah ya di teman-teman ini. Karena kalian ini adalah, teman-teman Proud ini adalah tulang punggungnya gereja, dan nanti kalianlah yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini. Karena tadi saya sempat bilang ya, pelayanan itu dinamis, pelayanan selalu berkembang. Kuncinya sekarang di mana? Kuncinya adalah di kalian. Dan tanggung jawab majelis jemaat sekarang adalah untuk memperlengkapi pelayanan kalian. Dah, itu aja. Oke, terima kasih Pak Majelis. Wah, mantap, Rek. Selanjutnya? Aku masih mikir, dia Masih aja dulu mikir? deh. Ya, kalau dari aku prinsipnya adalah Proud ini nggak mungkin lah bisa berjalan sendiri pasti gitu ya. Jadi kalau dibilang harapan gitu ya, harapan jadi keinget nih, jadi keinget masa-masa pertama kali juga. Jadi kayak Ronald ini, ingat-ingat masa pertama kali saya gitu ya, waktu itu masih mahasiswa cupu gitu ya, masuk ke Sekarang GKI suhu. Damai. Sekarang suhu. Gitu ya, udah tuh naik gunung, sekarang turun gunung. Iya, itu satu hal yang membuat saya tuh bisa bertahan di GKI Damai istilahnya, atau memilih akhirnya GKI Damai sebagai tempat saya menggunakan istilah mungkin bukan berpelayanan, tetapi berbagi hidup. Teman-teman, berbagi kehidupan. Saya melihat GKI Damai ini adalah sebuah keluarga. Itu yang membuat saya bisa memilih gitu ya, dan menetapkan lah istilahnya, ya ini rumah saya gitu. Ini tempat saya, untuk saya bisa bukan berpelayanan tetapi berbagi hidup. Nah, demikian juga kalau sekarang ditanya harapannya untuk Proud apa buat orang-orang yang di luar Proud. Ya, harapan saya adalah ya ayo sama-sama kita sebagai satu keluarga
Ya mari kita bertumbuh bersama. Apapun yang bisa dilakukan, kita bisa support meskipun dari hal yang paling sepele aja lah. Apapun itu satu hal yang sangat besar buat kita gitu. Harapannya ya Proud ini memang menjadi sebuah bagian keluarga ya di gereja GKI Damai ini, bukan sebagai sebuah hanya sekedar komunitas yang berdiri sendiri gitu, tetapi kita sama-sama. Nah itu sih, itu harapan dari aku ya Mev, kalau ceritanya harapan gitu ya, kita ini satu keluarga intinya. Oke, masih mikir kok? Sudah nemu? Enggak, udah. Udah nemu. Udah. Udah nemu. Tapi lupa. Enggak. Lama nggak gereja sih. Ya balik lagi ke identitas ya. Karena itu aku alami sendiri sih. Dan ketika aku alami sendiri aku merasa lega. Dulu aku merasa terbeban tanpa aku sadar. Jadi orang Kristen tuh berat. Harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus baik, harus kudus, harus melalui begitu banyak religiusitas atau hukum-hukum lah. Tapi ketika aku menyadari aku ini siapa, terus ketika aku tahu visi dari Redefining Proud adalah kita bangga akan identitas kita, itu satu kata yang bikin aku klik. Jadi mungkin harapanku adalah kita jadi komunitas yang ya kita menyadari identitas kita dan kita bisa membagikan buah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus itu ke sekitar. Dan perasaan ketika aku merasakan bahwa hidupku ini ringan karena aku punya Tuhan yang besar, itu yang sebenarnya apa ya, sangat membebaskan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan damai. Dengan GKI Damai. Di dalam GKI Damai. Ya. Majelis memang beda ya guys. Kalau majelis ya. Dan kalau Nggak tadi bercanda ya. luar, ya mungkin aku nangkepnya luar itu, ya itu akan terimpact ke hubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan, dan ya buahnya yang kelihatan lah. Buah seperti yang Yesus tunjukkan lah. Yes. Jadi mungkin harapanku itu sih untuk Proud ini. Ya. Ya, untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih Ko Ivan, Ko Ronald. Thank you. Sama-sama. Jadian Sama-sama. udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol lumayan panjang. Ini kayaknya jadinya 1 jam. Padahal tadi target awalnya kalau bisa 30 menit aja gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga sudah mau memahami dan peduli gitu ya. Yang paling penting sebenarnya yang mau aku sebagai perwakilan dari teman-teman Proud gitu ya. Mau mengucapkan terima kasih juga buat kepedulian teman-teman di luar Proud gitu ya, yang begitu besar sampai begitu banyak pertanyaan, begitu banyak concern yang sampai tentang Proud. Aku percaya dan teman-teman di Proud juga percaya itu semua berangkat dari kepedulian teman-teman di luar Proud dan rasa kasih yang begitu besar gitu ya. Aku percaya teman-teman pasti sangat mengasihi kami, sampai teman-teman sampai sebingung ini gitu ya, mungkin nggak bisa tidur, lebih nggak bisa tidur daripada kita gitu ya, beberapa waktu ini gitu. Aku personally sangat bersyukur tentang hal itu, karena melalui proses ini, melalui momen ini, sebenarnya aku melihat ada 2 hal. Yang pertama, kita jadi punya kesempatan untuk recheck lagi dari Proud ya. Kita punya waktu untuk mengevaluasi diri lagi. Apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah tepat? Apa yang sudah kita lakukan ini apakah benar motivasinya untuk membagikan kabar baik, untuk memuliakan Tuhan gitu. Atau cuman sekedar ya kita sedang memperjuangkan program kita aja gitu. Atau cuma sekedar kita pengen program kita jalan gitu, kita nggak mau diganggu karena kita sudah punya program gitu. Yang mana? Kita ada di posisi yang mana gitu. Dan itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang aku juga syukuri dari momen ini adalah aku melihat ada kepedulian
seperti Cedian tadi bilang, kita ini di gereja adalah keluarga gitu ya. Saling memperhatikan, tidak seharusnya komisi-komisi ini berjalan sendiri-sendiri, tapi saling memperhatikan, saling memberi masukan gitu ya, saling mendukung gitu ya. Kalau ada yang perlu diingatkan gitu. Jadi aku sangat bersyukur Tuhan mengizinkan momen ini terjadi untuk kita bisa saling menguatkan, lebih kuat lagi, dan semoga apa yang sudah kita kerjakan ini Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa berdampak gitu ya, berdampak nyata buat kehidupan orang lain dan buat pertumbuhan iman orang lain. Itu closing statement dari aku. Kita akhiri ya episode hari ini. Thank you, Thank you semua. Thank you semua. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Bye.